Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita masih tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi instalasi tenaga listrik untuk kelas 11, teknik instalasi listrik untuk kelas 11 dengan pokok bahasan atau kompetensi dasar tentang standar operasi prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik satu fas oleh saya Muhammad Irfan. Baik, kita akan melanjutkan materi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah nanti kita akan mengetahui tentang SOP instalasi penerangan, kemudian SOP tentang instalasi panel, kemudian yang ketiga mengetahui instalasi pentanahan. Jadi terdiri atas 3 bagian: instalasi penerangan, instalasi panel, instalasi pentanahan. Baik, ada beberapa konsepnya. Jadi SOP pemasangan instalasi tenaga listrik satu fas, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian: SOP instalasi penerangan, SOP panel, SOP instalasi pentanahan. Jadi di video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian nanti. Jadi part 1 ini untuk SOP penerangan, kemudian ini video yang kedua, dan ini yang video yang ketiga. Karena kalau mau dibahas semua agak panjang, supaya lebih mudah dipahami, jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Kemudian di SOP penerangan ini saya bagi menjadi 2 bagian: pemasangan kabel dan memasang komponen instalasi. Begitupun untuk SOP panel, ada syarat letak dan komponen, memasang dan memeriksa komponen instalasi panel. Kemudian di bagian pentanahan juga sama, ada syarat letak dan komponen, memasang dan memeriksa. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum kita bahas tentang SOP tentang instalasi penerangan, kita tahu dulu apa itu SOP. Jadi SOP itu adalah standar operasi prosedur, mana merupakan suatu dokumen yang memiliki kaitan dengan prosedur yang dilakukan dengan kronologis atau secara berurut. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan alokasi biaya yang serendah-rendahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses instalasi dalam dunia kelistrikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut agar instalasi yang dipasang tidak terjadi suatu kesalahan atau korsleting yang menyebabkan terjadinya arus pendek pada instalasi listrik. Baik, kita bahas dulu tentang tujuan SOP secara umum. Jadi tujuan SOP untuk menjaga konsistensi kerja, kemudian sebagai acuan atau pedoman kerja, dapat menghindari kegagalan atau kesalahan atau keraguan, ya, serta bahkan bisa menyebabkan adanya pemborosan karena gagal dalam bekerja. Kemudian dapat sebagai jaminan mutu dalam hal pekerjaan, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai jaminan SDM, jaminan sumber daya manusia, ya, bahkan sampai sumber daya alam. Jadi ini setelah sesuai dengan prosedur, maka sumber daya manusia kita dalam suatu perusahaan atau pekerjaan itu bisa lebih terjamin. Kemudian alur dan
alur tugas dan tanggung jawabnya sudah jelas, pastinya kita akan tahu seperti apa, bahwa ini harus dilakukan seperti ini, maka itu harus dikerjakan. Nah, itulah tujuan dari SOP. Kemudian adapun fungsi dari SOP itu sendiri, yaitu satu, pekerjaan akan menjadi lancar. Kemudian sebagai pedoman atau dasar hukum jika ada penyimpangan. Kemudian dapat mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan, itu mudah untuk dilacak. Kemudian tentunya petugas akan menjadi lebih disiplin atau pekerja kita. Kemudian sebagai pedoman dalam pekerjaan. Itulah fungsinya dari SOP, Standard Operation Procedure. Ya. Selanjutnya SOP instalasi penerangan. Ya. Jadi SOP instalasi penerangan ini pada dasarnya harus sesuai dengan prosedur tentunya ya, agar pemasangan instalasi tidak terjadi suatu kendala. Tapi pada bagian ini kita akan membahas sedikit saja mengenai pemasangan kabelnya dengan pemasangan komponen instalasi. Oke. Yang pertama, kabel NT ya, jadi pengkabelannya, pemasangan kabel. Jadi secara umum ada kabel NYA yang biasa digunakan. N berarti itu intinya adalah tembaga, kodenya ya. Kemudian Y-nya itu adalah menggunakan isolasi PVC. Kemudian A itu menggunakan inti tunggal. Kabel NYA ini dipasang di dalam pipa. Kemudian untuk penerangan menggunakan ukuran diameter 1,5 meter dan instalasi input tenaga 2,5 mm. Kemudian tidak boleh dipasang pada kayu, plesteran, ruang terbuka, bahkan sampai basah, karena ini sangat berbahaya. Ini kabel tunggal ya, kabel tunggal. Kemudian yang kedua, kabel NYM intinya adalah tembaga, kemudian menggunakan isolasi PVC dan dia lebih dari satu kabelnya ya, seperti ini. Dalam satu kabel ada 3 sampai 4. Pemasangannya ini tidak boleh dipasang pada bagian dari bangunan, bisa dipasang ya. Oke, kemudian tidak boleh dipasang di dalam tanah. Oke, seperti itu aturan-aturannya. Kemudian kabel NYY ini sama juga, inti tembaga menggunakan isolasi. Kemudian ini lapisannya lebih bagus dibandingkan dengan yang NYM tadi. Ini dipasang pada aliran listrik yang bertegangan tinggi. Bahan isolatornya anti gigitan tikus. Nah, seperti ini ya. Oke, ini PVC-nya sudah banyak berganda. Kemudian dipasang dalam tanah, di tempat kering maupun dalam lembab dan basah. Nah, ini lebih aman tentunya dibandingkan yang ini dan yang ini tentunya. Oke, seperti itu. Berikut ini ada video singkat saja yang bisa diputarkan. Saya ambil dari sumber ini, Anda bisa putar sendiri nanti. Silahkan cari linknya. Oke. Ya, ini contoh jenis kabelnya. Saya percepat saja. Nah, yang kabel hitam ini adalah NYA ya, kabel tunggal. Oke, nah seperti ini gambarnya. Ini NYA. Ini isolobongnya adalah PVC. Oke, kemudian yang ini adalah kabel NYM ya. Nah, ini ada tulisannya. Ini yang satu kabel ini tapi ada banyak di dalamnya. Oke. Biasanya ini untuk fase, netral, dan ground. Jadi satu kabel saja. Kalau yang tadi itu harus kita menyiapkan 3. Kemudian selanjutnya ada kabel PVC. Kabel NYY. Ya, modelnya seperti ini. Ya, biasanya digunakan untuk di dalam di luar ruangan. Nah, seperti ini. Nah, itu kabel yang di luar rumah. Karena lebih bagus isolasinya dibandingkan yang NYM ya, seperti itu. Oke, selanjutnya komponen instalasi. Adapun kotak kontak ini dipasang minimal 1,5 mm dari lantai. Kemudian biasanya dipasang samping pintu ruangan. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri ini adalah fase. Kemudian di sini adalah netral. Kemudian di tengah itu adalah ground ya, atau P ya, atau groundnya ya,
seperti itu. Itu adalah aturan yang harus digunakan. Kemudian saklar dipasang sama tingginya 1,5 meter dari lantai. Oke, kemudian untuk pasang saklar dalam tembok atau inbow, saklar dipasang menggunakan melubangi tembok. Nah, kalau dipasang yang di ini harus di temboknya kita lubangi ya, tentunya sesuai dengan ukurannya ini. Kemudian jika dipasang dengan dekat pintu diberi jarak minimal 30 cm. Kemudian tusuk kontak. Nah, ini dipasang menggunakan kabel, biasa menggunakan kabel NYMH atau NYYHY ya. Kemudian untuk pemasangan polaritasnya, fasa netnya tidak ada masalah, kiri bebas fasa dan netralnya. Untuk bagian tengah itu ground, ini groundnya ya. Ini ada masalah, kiri atau kanannya itu fasa atau netral karena kan sifatnya bolak-balik. Oke, kemudian pasang komponen instalasi. Untuk pipa dan kotak sambung, pemasang pipa sebaiknya diberi klem ya, tiap 1 meter dan maksimal 20 meter. Kemudian cara penyambungan kabel di dalam pipa ini itu menggunakan sambungan ekor babi atau pigtail. Kemudian fitting pemasangan jenis Edison hanya bisa dipasang maksimal 300 watt. Di atas 300 sampai 1500 itu menggunakan fitting goliath. Pemasangan fasa ada di bawah fitting dan netralnya di sampingnya fitting ya, seperti itu. Kemudian komponen pengaman. Di komponen pengaman itu ada pemasangan box atau sekring dan MCB biasanya digunakan dalam ruangan kita ya. Untuk box, jadi misalnya kita sekarang tuh pakai box LCD, kalau yang dulu masih sekring. Nah, kemudian APP itu alat pengukur dan pembatas. Jadi alat pengukurnya adalah kWh, kemudian ini adalah pembatasnya. Nah, dipasang di luar ruangan namun bebas dari hujan. Demikian untuk hari ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya tentang SOP instalasi panel. Yang kita sudah bahas adalah instalasi penerangan ya, SOP instalasi penerangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.